Shalom, kembali lagi kita berjumpa lewat program acara Suara Gembala Gemibem. Apa kabar saudara hari ini? Saya yakin semuanya dalam keadaan baik dan memiliki semangat untuk memahami bersama firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 14 yang berkata, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dan telah diberi tema untuk pembacaan kita, tuntunlah anak-anak kita datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku, semua orang tua mendambakan anak-anaknya memiliki masa depan yang baik dan cerah. Dan bisa diandalkan, bisa menjadi kebanggaan dan mengharumkan nama baik keluarga serta hidup bahagia dan sejahtera. Yang pasti, untuk mewujudkan impian itu tidaklah mudah dan butuh pengorbanan. Dan pengorbanan bukan hanya sewaktu-waktu atau temporer, tetapi berlaku terus-menerus mulai dari masa kandungan sampai ia dewasa. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan perawatan kandungan yang baik, memperhatikan pola makan, gizi, dan kebersihan dari sang ibu. Selanjutnya, sang bayi wajib untuk diberikan air susu ibu. Dan beberapa bulan kemudian ditambah dengan susu formula dan makanan bergizi agar imun atau kekebalan tubuh sang bayi menjadi baik. Begitu juga dengan perkembangan otaknya. Nah, apabila bayi itu sehat, kuat dan cerdas, akan mudah diberi arahan, bimbingan, serta pemahaman, termasuk memberi tanggung jawab dan mengajarkan kedisiplinan. Contohnya, disiplin waktu. Ketika waktu makan, ia harus makan, waktu tidur, ia harus tidur, waktu belajar ia harus belajar, waktu bermain adalah bermain. Pembentukan karakter yang seperti itu akan terbawa sampai ia dewasa dan yang pasti ia akan mampu berkompetisi di kemajuan dunia milenial dan ia akan sukses dan berhasil. Namun di sisi lain menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Apakah hal-hal itu telah menjamin bahwa anak itu akan bahagia dan sejahtera? Yang pasti tidak. Manusia itu butuh kekuatan rohani sebagai penyeimbang dalam hidupnya. Dan kerohanian akan berkualitas apabila dimulai sejak dini, sejak dalam kandungan. Berkaitan dengan pembentukan karakternya. Kemudian ketika ia lahir, orang tua membiasakan diri untuk hidup dalam tuntunan Tuhan Yesus. Dalam hal ini, berdoa bersama, menyanyi, dan beribadah bersama serta belajar akan firman Tuhan bersama-sama. Otomatis ketika anak itu lahir, ia akan terbiasa hidup dalam keluarga yang rajin bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan karakter imannya perlahan-lahan akan terbentuk dengan kualitas rohani yang baik. Menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan menegur murid-muridnya yang menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus? Karena Yesus sangat tahu, sangat paham bahwa anak-anak ini masih polos, namun mereka itu tulus dan membutuhkan petunjuk, sehingga Yesus menegaskan bahwa sifat seperti anak-anak inilah yang empunya kerajaan sorga. Untuk itu, di sini sangat dibutuhkan perhatian khusus untuk mengisi ketidaktahuan mereka dengan pemahaman yang tepat
dan benar tentang Yesus, agar di masa dewasanya ia tidak mudah terpengaruh dengan ajaran lain yang membuat ia melupakan identitasnya. Saudara-saudara, saat ini kepedulian kepada anak-anak semakin berkurang. Anak-anak dianggap sebagai pengganggu penghalang akan aktivitas dan kesenangan dari orang dewasa. Ketika beribadah, mereka ditegur karena dianggap mengganggu dan berisik. Ketika mereka menonton film anak-anak, kita menggantinya dengan film dewasa karena serial sinetronnya bisa terlewati. Dan pada akhirnya anak-anak pun mengkonsumsi film yang bukan untuk umurnya. Belum lagi orang tua yang terlalu ingin memanjakan anaknya dengan membelikan HP Android dan membiarkan anak-anak itu mengakses internet. Ketika waktu ibadah sekolah minggu, orang tua malas untuk mempersiapkan, apalagi membawa anak itu pergi beribadah karena sibuk dengan urusannya dan melupakan tanggung jawabnya kepada anak. Pada akhirnya, anak itu mencari identitas sendiri dengan caranya sendiri. Apakah tindakan itu dapat menjamin anak itu bahagia dan sejahtera? Yang pasti tidak. Tapi orang tua harus cepat bertindak. Ia harus mengorbankan waktu untuk memberikan perhatian dan tuntunan kepada anak itu sehingga ia tidak salah melangkah. Saudara-saudara, masa depan anak-anak kita tergantung dari bagaimana cara orang tua mempersiapkan sejak dini sesuai dengan identitas Kristiani. Karena apabila anak-anak memiliki masa depan yang baik, orang tua juga akan merasakan masa tua yang bahagia. Dan gereja pun semakin kuat dan kokoh. Tunggu apa lagi? Cepatlah bertindak selagi masih ada kesempatan. Jangan menunggu. Tuntunlah anakmu datang kepada Yesus. Amin.